Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang benar-benar sangat mustajab dan tolong jangan dibuat main-main atau digunakan sembarangan. Kecuali memang kita dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Semisal ketika kita dizalimi, dianiaya, dibohongi, ditipu, dan itu terus-menerus dilakukannya terhadap kita, entah itu secara nyata maupun tidak nyata, maka lakukan amalan berikut ini supaya musuh kita sadar dan merasakan akibatnya. Dan dilakukan yang memang sangat pantas. Orang zalim tersebut mendapatkan balasannya. Jadi bukan hal-hal yang mungkin kita disakiti oleh seseorang yang baru sekali dua kali gitu ya. Dan pun memang hanya sebatas normal gitu. Tolong jangan lakukan amalan ini. Tetapi bagi yang memang sangat-sangat kurang ajar dan itu dilakukannya terus-menerus, dan semakin kita sabar, semakin dia itu seakan-akan berani gitu. Maka lakukanlah amalan ini. Apalagi terhadap orang-orang yang sok jago, takabur, bahwa dirinya kuat dan tidak akan mempan apabila ada orang yang ingin menghancurkan dirinya, hidupnya ataupun usahanya, atau juga ekonominya. Sehingga berakibat dia akan seenaknya ke kita, semena-mena terhadap kita, dan selalu membusungkan dada dan selalu menantang ke kita. Padahal sejatinya kita tidak pernah mengacau ataupun ikut campur dalam kehidupannya. Amalan yang akan saya bagikan ini berasal dari Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir dalam kitab Fathul Maliki Majid Al-Mu'allaf Linaf'il Abid. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa untuk menghancurkan musuh atau orang yang benar-benar sangat zalim kepada kita adalah dengan membaca surat Al-Fil sebanyak 1000 kali selama 10 hari berturut-turut. Dengan niat atau itikad, ketika kita membaca surat tersebut ingin menghancurkan musuh, yaitu orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Setelah selesai kita mengamalkan membaca surat Al-Fil sebanyak 1000 kali selama 10 hari, maka pada hari yang ke-11 carilah sungai yang airnya mengalir, kemudian duduklah di tepi sungai tersebut, lalu bacalah doa berikut sebanyak 10 kali. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal hadir wal muhitu bimaknuni domair. Allahumma azza zalim wa qallan nasir wa antal muttali'. Allahumma inna fulanan. Nah, ketika kita membaca Allahumma inna fulanan, maka sebutkanlah nama lengkap orang yang kita maksud beserta bin atau bintinya. Setelah kita menyebut namanya, lalu kita lanjut doanya. Dolamani wa azani wa la yashhadu bizalika ghairuk. Allahumma malikuhu fa ahlikhu. Allahumma sarbilhu bisirbalil hawani wa qammishu biqaumi sirradi wal khusran. Allahumma qmishu. Dan ketika kita membaca Allahumma qmishu ini, kita baca 2 kali ya. Allahumma qmishu. Allahumma qmishu. Lalu membaca Allahumma ahlikhu. Ini dibaca 3 kali. Allahumma ahlikhu. Allahumma ahlikhu. Allahumma ahlikhu. Setelah kita membaca doa ini 3 kali, lalu dilanjut membaca doa Allahumma qti' dabiroh. Ini kita baca 4 kali. Allahumma qti' dabiroh. Setelah kita membaca doa ini sebanyak 4 kali, lalu membaca faquti'a dabirul qaumid dhalimin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah membaca doa tadi sebanyak 5 kali, lalu kita membaca atau kita lanjutkan fa'akhadahumullah bizunubihim wa ma kana lahum minallahi miwaq. Ini kita baca 6 kali. Dan untuk melihat doanya apabila ingin menghafalnya,
Silakan dilihat di deskripsi video ini. Arti dari doa tadi apabila kita terjemahkan kurang lebihnya adalah, Ya Allah, Engkau maha hadir dan maha meliputi segala yang tersembunyi dari segala niskala. Ya Allah yang menyakiti orang zalim dan maha penolong, dan Engkau maha mengamati. Ya Allah, sesungguhnya si fulan. Nah, ketika kita membaca ini, maka harus disebutkan nama orang yang kita tuju. Yaitu ketika kita membaca Allahumma inna fulanan. Ini artinya kalau diterjemahkan kurang lebihnya adalah, Ya Allah, sesungguhnya si fulan, gitu artinya. Makanya ketika kita membaca Allahumma inna fulanan, maka sebutlah nama orang yang kita tuju. Setelah kita menyebutkan orang yang kita tuju, kita pun membaca dolamani. Ini artinya adalah telah menjalimiku. Seperti itu artinya. Dan menyakitiku. Dan tidak ada yang menyaksikan hal itu kecuali Engkau. Ya Allah, Engkau adalah pemilik dia. Maka hancurkan dia. Ya Allah, pakaikan kepadanya pakaian kehinaan. Dan selimutilah dia dengan selimut kerendahan dan kerugian. Lalu di dalam doa tadi disebutkan Allahumma mishu. Dan ketika kita membaca Allahumma mishu ini dibaca 2 kali. Ini artinya adalah, Ya Allah, selimutilah dia. Allahumma ahlikhu. Dan ketika membaca Allahumma ahlikhu ini dibaca 3 kali. Dan ini artinya adalah, Ya Allah, hancurkan dia. Ya Allah, hancurkan dia. Ya Allah, hancurkan dia. Allahumma qti dabirahu. Dan ketika membaca ini adalah dibaca 4 kali. Dan artinya adalah, Ya Allah, musnahkanlah ia hingga ke akar-akarnya. Dan ini dibaca 4 kali ya. Faquti'a dabirul qaumid dhalimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini dibaca 5 kali. Artinya adalah, maka dimusnahkanlah orang-orang zalim itu hingga ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Fa khadzahumullah bizunubihim wa ma kana lahum minallahi miwaq. Dan ini dibaca 6 kali. Dan artinya kalau diterjemahkan adalah, kurang lebihnya adalah, maka Allah menyiksa mereka sebab dosa-dosa mereka, dan mereka tidak memiliki seorang penolong pun dari azab Allah. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Saya menerjemahkan di sini hanya untuk ketika kita membacakan itu, walaupun kita tidak tahu arti dari doa tadi, setidaknya kita memahami tujuan dari doa tersebut, sehingga ketika kita melakukannya akan lebih mustajab. Jadi sudah paham saudaraku cara mengamalkannya? Dan tidak henti saya ingatkan sekali lagi, jangan gunakan amalan ini sembarangan. Gunakanlah dengan bijak. Dan memang musuh kita, yaitu orang zalim, memang pantas mendapatkannya karena hasil dari kezalimannya terhadap kita. Dan posisi kita memang benar-benar terzalimi. Bukan kita yang semisal berbuat zalim, berbuat jahat, menipu, mencuri, sehingga orang lain tidak menyukai kita dan berbuat tidak baik ke kita sehingga zalim ke kita. Kalau seperti itu, wajar kita mendapat kedaliman atau kejahatan atau perlakuan tidak baik dari orang lain. Dan kalau kita begitu, kita semisal sakit hati lalu kita mengamalkan ini, maka amalannya akan sia-sia belaka gitu ya. Karena amalan ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang zalim, tapi kita tidak pernah menzaliminya. Walaupun kita pernah menzaliminya, setidaknya hal yang wajar dan kita pun sudah meminta maaf, tetapi orang yang zalim kepada kita sangat luar biasa, terus-menerus, maka hentikanlah dengan amalan ini. Maka lihatlah orang zalim tersebut, musuh kita. Ia akan diliputi kehinaan, kehancuran, kekacauan, hancur secara fisik dan secara batin, jiwa dan raganya. Dan apabila semisal orang zalim itu sadar, dia ingat kepada kita dan dia mau meminta maaf, maka maafkanlah, sudahi, dan jauhkanlah permusuhan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.